Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selalu semangat emang. Selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kita bahas minggu lalu, yaitu Indonesia sebagai poros maritim. Kita mulai dengan luas wilayah Indonesia, itu pemetaan rinci mengenai pulau, terutama pulau-pulau terluar yang ada di Indonesia. Nah, data ini tuh teramat penting karena banyak ahli yang menyebutkan bahwa di Laut Indonesia tuh masih banyak menyimpan berbagai potensi sumber daya alam. Nah, seperti apa sih rujukan nasional data kewilayahan Republik Indonesia? Nah, yang pertama itu ada luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.100.000 km persegi. Lalu yang kedua ada luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km persegi. Dan yang ketiga, luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km persegi. Yang keempat, luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3 juta km persegi. Dan yang kelima, luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km persegi. Selanjutnya, luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km persegi. Dan yang ketujuh itu ada luas NKRI, yaitu mencakupi darat dan perairan adalah 8.300.000 km persegi. Nah, yang ke-8 itu ada panjang garis pantai Indonesia itu mencapai 108.000 km. Nah, lalu yang terakhir itu ada jumlah pulau di Indonesia itu kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik daratan. Karakteristik topografi di daratan itu terjadi karena adanya tumbukan lempeng. Akibat hasil tumbukan lempeng tersebut itu menghasilkan adanya jalur pergunungan yang merupakan kelanjutan dari pegunungan dunia, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Lalu yang kedua, membentuk rangkaian kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera seperti Pulau Simalue, Pulau Nias, Pulau Siberut, dan Pulau Enggano. Nah, terus juga membentuk daratan dari hasil proses pengangkatan dasar laut, kayak pegunungan Jayawijaya itu di Papua, terus di Maros di Sulawesi Selatan, dan pegunungan Sewu di Yogyakarta, terus juga ada di Padalarang di Jawa Barat. Lalu akibat dari tumbukan lempeng itu juga ada membentuk jalur-jalur patahan yang sangat berpotensi terjadinya bencana gempa bumi. Dan yang terakhir itu ada zona tumbukan lempeng tektonik juga membentuk jalur gunung api aktif. Hal ini berpotensi bencana sekaligus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perairan. Letak Indonesia itu yang berada di pertemuan antara dua samudra membuat lautan Indonesia itu menjadi pertemuan dua arus lautan. Nah, sementara lokasi Indonesia yang berada di Katulistiwa itu membuat Indonesia menerima sinar matahari yang banyak, yang mendukung tumbuhnya plankton. Nah, ini tuh membuat lautan Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini terlihat di banyaknya terumbu karang di lautan Indonesia seperti di Derawan, Nusa Penida, Bunaken, Takabonerate, terus ada juga di Wakatobi, terus juga ada yang di Papua tuh Raja Ampat. Nah, karakteristik di wilayah perairan itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air. Wilayah Indonesia itu memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Nah, karakteristik yang termasuk dalam wilayah perairan tuh ada, yang pertama ada danau. Jangan lupa dicatat ya. Iya, Bu. Nah, danau itu merupakan permukaan bumi berupa cekungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air.
yang dikelilingi oleh daratan. Nah, danau itu dimanfaatkan sebagai tempat pengairan sawah, tempat memelihara dan penangkapan ikan, lalu juga ada tempat persediaan air dan objek wisata. Lalu yang kedua ada sungai. Nah, sungai itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran airnya itu mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Nah, sungai itu dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat memelihara ikan dan digunakan untuk irigasi mengairi sawah. Lalu yang ketiga ada laut. Nah, laut itu merupakan bagian permukaan bumi yang luas yang digenangi air yang dalam dan paling rendah. Wilayah Indonesia itu sekitar 2/3-nya merupakan lautan. Namun kondisinya kurang terjaga sehingga ngantuk ya Ais. Iya, Bu. Kondisinya kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan negara tetangga. Batas laut teritorial itu sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil dari garis dasar laut. Sampai sini paham nggak apa yang Ibu jelasin? Paham. Nah, lalu yang keempat ada rawa. Rawa adalah tanah yang rendah, itu umumnya di daerah pantai dan digenangi oleh air. Nah, biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Rawa itu terbentuk secara alami. Genangannya tuh dapat bersifat musiman ataupun permanen dan itu tuh ditumbuhi oleh tumbuhan. Indonesia tuh memiliki 23 juta hektar area rawa. Nah, terus yang kelima ada teluk. Teluk itu adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Nah, oleh karena letaknya yang strategis itu teluk banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan. Lalu yang keenam ada selat. Nah, selat itu merupakan perairan atau laut sempit yang berada di antara dua pulau. Nah, kedalamannya itu berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Nah, negara Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim karena memiliki wilayah laut yang terbentang luas. Nah, letak Indonesia dibatasi oleh lautan yang menjadi jarak antara pulau yang satu dengan lainnya. Terus yang ketujuh ada samudra. Samudra merupakan perairan yang luasnya melebihi luas laut dan memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Nah, wilayah Indonesia itu diapit oleh dua samudra. Samudra apa aja? Pasifik dan Atlantik. Salah. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, iya iya, betul. Bu. Ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Lalu kita lanjut dengan potensi sumber daya laut. Nah, sumber daya laut itu merupakan unsur hayati dan non hayati yang terdapat di wilayah laut. Kekayaan yang bisa dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Nah, sumber daya tersebut dikenal sebagai sumber daya pesisir. Nah, potensi sumber daya laut itu yang pertama ada perikanan. Nah, Indonesia tuh punya wilayah laut yang luas. Meski kita membutuhkan ikan untuk dikonsumsi, nah penangkapan ikan yang berlebihan itu harus kita hindari karena dapat mengancam keberadaan ikan-ikan di laut. Terus yang kedua ada pertambangan dan energi. Nah, seluruh perairan Indonesia tuh punya potensi mineral laut yang sangat besar. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia itu terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai. Nah, wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, pasir kuarsa, dan lain-lain. Nah, selain mineral-mineral tersebut, di laut Indonesia juga terdapat potensi non migas yang tinggi. Terus laut, gelombang, pasang surut, hingga suhu dapat digunakan sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, salah satu contoh penggunaannya itu adalah Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Lalu yang ketiga ada perhubungan laut. Nah,
Sebagai negara kepulauan, Indonesia tuh sangat memerlukan sarana transportasi laut. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000, perlu pengelolaan industri transportasi yang membantu kelancaran transportasi antar pulau tersebut. Nah, sarana ini tuh ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau. Lalu yang keempat ada pariwisata. Luasnya wilayah laut Indonesia tuh perlu didukung oleh banyak pihak agar semakin maju. Bukan hanya pemandangannya di laut yang dapat dijadikan tempat wisata, kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar laut tentunya juga menarik untuk kita ketahui lebih lanjut. Tapi ingat, kalau berwisata ke laut itu jangan buang sampah sembarangan dan harus menjaga sopan santun. Kemudian yang kelima ada potensi sumber daya alam kelautan di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki tingkat keragaman spesies padang lamun tertinggi di dunia dengan luas 30.000 sampai 60.000 km persegi. Padang lamun itu memiliki nilai ekologis dan ekonomis paling tinggi di antara ekosistem lainnya seperti terumbu karang, rumput laut, dan hutan mangrove. Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan keragaman terumbu karang tertinggi di dunia. Makanya kita bisa tergabung dalam Coral Triangle Initiative atau CTI. Nah, terus yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Nah, pengelolaan sumber daya laut yang berbasis komunitas lokal itu merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, selain itu juga pengelolaan ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan sosial. Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia itu tentunya harus dijaga agar dapat terlindungi dan tidak rusak. Sehingga pengembangan potensi kelautan harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, terpadu, serta tidak berpusat di satu lokasi agar hal tersebut bisa tercapai. Sampai sini paham? Paham. Sampai sini paham? Paham. Ada yang ingin bertanya tidak? Udah cukup. Iya, bertanya apa? Kalau di Bekasi pariwisatanya di mana aja? Di Bekasi tuh ada pariwisata di Curug Parigi, itu ada di Hijau like itu, Bu. emang Kalau kamu udah mau pernah ngomong lihat itu- ke sana? Belum, tapi itu kan yang Bantar Gebang. Nah, ya itu contohnya saya sih juga belum pernah ya ke Curug Parigi, cuman yang saya tahu yaitu Curug Parigi yang ada di Bekasi di daerah dekat Bantar Gebang. Itu merupakan, yaitu kalau misalkan kita rawat dengan baik itu Jembatan Cinta. dan juga di Jembatan ke Cinta sana. di Tarumajaya itu juga merupakan pariwisata yang ada di Bekasi. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.